uang palsu di saku Seng Kolonel. Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016, menjadi hari yang nahas bagi seorang anggota TNI berpangkat kolonel berinisial Al. Praktik perdagangan uang palsu yang dilakukan olehnya selama ini akhirnya terbongkar berkat aksi penyamaran anggota kepolisian dari Barreskrim Polri yang menangkapnya di lapangan parkir Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia, UKI, Cawang, Jakarta Timur. Al, perwira menengah TNI yang semestinya menjadi contoh teladan bagi warga, justru terlibat praktek keji yang tidak hanya merugikan masyarakat namun juga merugikan negara. Meski masih dalam proses penyelidikan, operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi turut mencoreng institusi TNI tempat ia bernaung. Bukan hal mudah untuk menangkap perwira menengah TNI itu dan para komplotannya. Polisi harus lebih dulu melakukan pengintaian selama beberapa waktu. Operasi penyamaran pun dilakukan. Beberapa anggota polisi diturunkan ke lapangan untuk melakukan operasi tersebut. Kami lakukan transaksi. Penyidik mengungkap ini berdasarkan undercover buy. Jadi melakukan pembelian uang palsu dalam jumlah yang besar untuk mengungkap ini. Itu yang dilakukan penyidik, ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2016. Awalnya, tutur Martinus, penyidik berkomunikasi dengan tersangka MR, rekan kolonel yang merupakan warga sipil. Kemudian disepakati bertemu untuk transaksi pembelian uang palsu di RSUK Cawang, Jakarta Timur. Ternyata uang palsu berjumlah Rp300 juta itu tidak di tangan MR, melainkan ada di kolonel yang menunggu di dalam mobil. MR ini menuju ke personel yang dari TNI, kemudian setelah itu uang itu ada pada Pak Al ini. Kemudian Pak Al dan MR ini dibawa polisi, kata Martinus. Saat ditangkap, kolonel yang saat itu masih berseragam dinas awalnya sempat berkelit. Namun, ia tidak bisa menghindar saat bukti uang palsu sebanyak 3.000 lembar pecahan Rp100.000 dan rekannya, MR dihadapkan oleh polisi saat itu. Ditemukan barang bukti uang palsu sebanyak 3.000 lembar pecahan Rp100.000 yang diakui milik saudara A yang juga ada di TKP, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Brigjen Agung Setia saat dikonfirmasi. Coreng nama baik. Pihak TNI pun langsung buka suara usai aksi penangkapan tersebut dilakukan. Kepala Dinas Penerangan TNI Brigjen TNI Sabrar Fadilah membenarkan bahwa Al merupakan perwira menengah TNI berpangkat kolonel. Tapi, terkait perwira yang ditangkap dirinya tidak kenal karena tidak bertugas di lingkungan TNI AD. Yang bersangkutan orang bertugas di Kementerian Pertahanan, jadi kami tidak tahu orang itu siapa. Jadi lebih baik tanya ke Kemhan, kata Sabrar. Jenderal Bintang 1 itu mengatakan, usai ditangkap, A langsung menjalani pemeriksaan di Barreskrim. Setelah itu akan diserahkan ke POM TNI AD untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Yang bersangkutan sedang diperiksa. Mungkin nanti akan dibawa ke Pom-Dam Jaya, lanjut dia. Sabrar mengaku pihaknya ingin melihat dulu hasil pemeriksaan terhadap Al ini. Terutama sejauh mana keterlibatan dalam kasus peredaran uang palsu itu. Kita beri kesempatan praduga tak bersalah, sejauh mana dia keterlibatannya. Sekarang sedang diperiksa, ucap dia. Setelah mendapatkan kepastian Al sebagai perwira TNI, didapat pula fakta bahwa kolonel selama ini merupakan pegawai yang sehari-hari bertugas di Kementerian Pertahanan. Kolonel infanteri itu memangku jabatan lumayan tinggi di Kementerian Pertahanan, yaitu sebagai Kasubdit Administrasi Veteran. Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Junan Eko mengatakan kasus ini telah mencoreng institusi Kementerian Pertahanan. Ya, kita shock. Tapi ini memalukan, jika benar-benar dia terlibat dalam hal ini, ucap Junan. Kendati dianggap mencoreng nama baik, namun institusi Kementerian Pertahanan tidak mau terburu-buru memberikan sanksi kepada Al.